Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisnaya dengan NIM 2382120121 dari kelas Ekos 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad, yang dimana di dalamnya ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang dasar penetapan ijtihad, yang kedua kedudukan dan fungsi Al-Quran, yang ketiga ruang lingkup ijtihad, yang keempat syarat-syarat ijtihad, dan yang terakhir tentang metode ijtihad. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja dengarkan materi pertama, yaitu tentang dasar penetapan ijtihad. Dasar hukum ijtihad ada 2. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan mencari solusi. Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan persoalan yang tidak jelas ke Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian membuka ruang untuk ijtihad jika dalilnya tidak ditemukan. Yang kedua ada hadis. Hadis Rasulullah saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman menjadi bukti bahwa ijtihad dibolehkan. Ketika Rasul bertanya bagaimana Mu'az akan memutuskan perkara, Mu'az menjawab bahwa ia akan memutuskan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan jika tidak ditemukan, ia akan berijtihad menggunakan akalnya. Oke, materi pertama sudah selesai disampaikan. Langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai wahyu Allah yang terjaga keasliannya, sebagai sumber hukum Islam utama, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan penyempurna kitab suci sebelumnya. Fungsinya yaitu sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, penyembuh hati dan rahmat, dan menjelaskan kebenaran. Oke, langsung kita ke materi ketiga, yaitu tentang ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkupnya yaitu mencakup masalah hukum, masalah sosial, masalah ekonomi dan politik, masalah ibadah, dan ijtihad tidak berlaku untuk hal-hal yang sudah pasti dalam Al-Quran dan hadis. Kita sudah sampai di materi yang keempat, yaitu tentang syarat-syarat ijtihad. Ada berapa syarat-syarat ijtihad? Mari langsung saja kita dengarkan penjelasannya. Syaratnya yaitu yang pertama mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Yang kedua mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya itu mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Yang kelima mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, dan yang terakhir mampu menghadapi naas-naas yang berlawanan. Nah, tiba di materi terakhir, yaitu tentang metode ijtihad. Ada beberapa metode ijtihad. Apa aja sih? Yuk kita dengarkan. Di sini metodenya ada 5. Yang pertama itu ada ijtihad qiyasi, yaitu membandingkan masalah baru dengan hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan sebab. Yang kedua ijtihad istislahi, ini menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum jika tidak ada dalil langsung. Yang ketiga ijtihad istishani, ini memilih solusi terbaik yang lebih sesuai dengan keadilan meski menyimpang dari kaidah umum. Yang keempat ada ijtihad syar'u, ini menggunakan hukum dari syariat terdahulu jika tidak bertentangan. Dan yang terakhir ada ijtihad dengan dalil syara', yaitu menggali hukum dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kaidah syariah lainnya. Oke, semua materi sudah saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja video saya kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.